Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi teman-teman semua yang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Psikologi Belajar. Presentasi ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Belajar yang diampu oleh Ibu Anita Galuh, SPD MPD. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4. Kelompok 4 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, Immanuela Krestika Putri, NIM 191224016. Yang kedua, Henrikus Radiajati, NIM 191224017. Yang ketiga, Antonius Nakulo Suryo, NIM 191224018. Yang keempat, Maria Esa Ayu, NIM 191224019. Dan saya sendiri, Yovita Mela Juta Putri, NIM 191224020. Kali ini kami akan membahas tentang motivasi, tujuan belajar, serta bakat dan minat. Presentasi pertama akan dipaparkan oleh teman saya Jati. Selamat menyaksikan. Pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar, dan memberi arah kepada kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Selanjutnya ada 4 pandangan dasar motivasi. Yang pertama, pandangan behavioris. Biasanya menerapkan kontiguitas, peneguhan, dan hukuman pada masalah motivasi. Jadi biasanya pandangan behavioris ini tuh meneguhkan hati para siswa dan memberikan hukuman pada masalah motivasi. Menurut saya, misalnya ketika siswa tersebut melanggar suatu hukuman tertentu, siswa ini tuh kayak gimana ya, kayak mungkin selanjutnya tidak diulangi atau dan sebagainya, seperti itu. Yang kedua ada pandangan humanistis, menekankan kebebasan pribadi, hak memilih sendiri, pengaturan dan penentuan diri, pengembangan diri yang optimal. Jadi pandangan humanistis ini lebih menekankan kepada pendapat pribadi. Setelah itu juga memilih hak untuk memilih sendiri, jadi tidak mengikut orang atau memilih alasan tertentu agar merasa aman. Nah, di sini itu ada hak memilih sendiri. Setelah itu ada pengaturan dan penentuan diri. Jadi diri sendiri itu kita mengatur diri sendiri dan menentukan diri kita sendiri bagaimana begitu. Setelah itu pengembangan diri yang optimal. Pengembangan diri yang optimal berarti pribadi ini bisa mengembangkan diri secara optimal tanpa ada suatu halangan apapun. Setelah itu ada yang ketiga, pandangan kognitif, menekankan peranan dari keyakinan, tujuan dan minat. Jadi pandangan kognitif ini lebih menekankan kepada suatu keyakinan kita, terus tujuan kita mau seperti apa, dan minat kita apa yang akan kita kembangkan. Begitu. Yang keempat ada pandangan belajar sosial, memperhitungkan pengaruh dari suatu efek dan peranan interpretasi individual. Jadi pandangan belajar sosial ini tuh lebih ke memperhitungkan suatu kayak dampak atau peranan dari interpretasi individual ini. Tujuan motivasi yaitu untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul suatu keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Setelah itu ada unsur motivasi belajar. Yang pertama itu cita-cita atau aspirasi siswa. Yang kedua ada kemampuan belajar. Yang ketiga ada kondisi rohani dan jasmani siswa. Yang keempat ada kondisi lingkungan kelas. Yang kelima ada unsur-unsur dinamis belajar.
Yang keenam, upaya guru membelajarkan siswa. Jadi yang pertama itu, siswa itu belajar kan mesti untuk kedepannya mesti mempunyai suatu cita-cita. Nah, di sini masuk ke dalam yang pertama ini, cita-cita atau aspirasi siswa. Yang kedua itu kemampuan belajar. Mesti setiap siswa itu kemampuan belajarnya berbeda-beda. Mungkin ada yang satunya belajar dengan didampingi didampingi ruangan kelas yang ramai, ada juga yang belajarnya harus sepi sendiri. Nah, itu kan berbeda-beda semua. Nah, itu masuk ke dalam kemampuan belajar. Yang ketiga, kondisi rohani dan jasmani siswa. Jadi, di saat belajar pun kita juga tidak tidak selalu belajar, tapi kita juga minta bantuan kepada Tuhan kita masing-masing. Terus jasmani siswa. Jasmani siswa ini sebenarnya lebih ke arah kesehatan ya. Mungkin jika kesehatannya kurang, mungkin belajarnya tidak akan maksimal. Setelah itu yang keempat ada kondisi lingkungan kelas. Nah, seperti tadi yang sudah disinggung pada nomor 2 tadi, yang masalah belajar siswa, nah, kondisi lingkungan kelas ini juga sangat penting. Jadi, semisal di saat pembelajaran suasana ramai kan mungkin sangat mengganggu ya. Mengganggu bagi siswa-siswa yang belajar dengan serius atau sebagainya. Nah, kondisi lingkungan kelas ini juga sangat penting untuk menjadi motivasi belajar para siswa. Jika kondisi lingkungan kelas tidak mendukung, mana bisa siswa belajar dengan baik. Seperti itu. Setelah itu ada unsur-unsur dinamis belajar. Nah, unsur-unsur dinamis belajar ini biasanya lebih ke cara belajar mungkin ya. Nah, unsur-unsur dinamis belajar ini itu seperti itu. Setelah itu yang keenam ada upaya guru membelajarkan siswa. Nah, masalah nomor 6 ini mungkin cukup banyak ya. Seperti misalnya ada beberapa siswa yang tidak menyukai guru A atau B ya. Mungkin menurut siswa ini guru A dan guru B ini mungkin mengajarnya hanya melewati PPT atau membaca buku saja. Nah, dari situ mungkin siswa merasa bosan ya karena tidak ada percakapan, tidak ada interaksi antara guru dengan siswa. Nah, seperti itu. Jadi, upaya guru membelajar siswa itu juga menjadi motivasi belajar siswa. Jika gurunya mungkin cara belajarnya enak atau cocok dengan siswa, mungkin siswa juga semakin senang belajar dengan guru tersebut. Begitu. Terima kasih. Selanjutnya yaitu macam-macam motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik merupakan kegiatan belajar dimulai berdasarkan kebutuhan siswa yang berkaitan dengan aktivitas belajarnya. Motivasi intrinsik bersifat autotelik. Auto yang artinya sendiri, telos yang artinya tujuan. Jadi, suatu aktivitas atau seseorang bersifat autotelik. Kalau sendirinya merupakan tujuan. Kalau suka belajar karena demi belajar semata, karena seru artinya autotelik. Jika kamu suka menggambar, ujung-ujungnya tidak mendapat uang atau tidak digunakan, tapi senang melakukannya, itu juga termasuk autotelik. Lalu, yang mendasari motivasi intrinsik, ada 3 unsur yang mendorong motivasi dalam diri. Yang pertama, otonomi. Pengalaman bahwa kita ingin merasa memiliki kuasa untuk mengubah nasib kita sendiri dan bahwa kita punya semacam kendali dalam hidup, kita juga mengontrol apa yang kita perbuat dan bukan karena terpaksa. Jika dalam belajar sesuatu, kita dapat memilih belajar materi dan pilihan aktivitas. Misalnya,
dapat belajar menggunakan media interaktif, seperti video, melalui telepon, ataupun Zoom, dan juga dapat melakukan eksperimen di lab. Yang kedua yaitu kompetensi. Ketika kita suka terhadap bidang karena kita jago, motivasi intrinsik akan meningkat ketika kita memiliki ahli dalam melakukan sesuatu. Contohnya, jago dalam bermain bola, jago dalam menulis, dan contoh lainnya. Yang ketiga yaitu keterkaitan. Manusia selalu membutuhkan hubungan dengan manusia lain. Motivasi intrinsik tidak harus memiliki unsur sosial, karena bukan syarat mutlak. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang datang dari pihak luar dan bukan dari kesadaran diri sendiri atau secara senang hati dalam melakukannya. Lalu, menurut motivasi, Edward Deci dan Richard Ryan memiliki teori yang berbeda, yaitu teori determinasi diri. Dalam teori ini, untuk mendapatkan puncak performa dan pengalaman terbaik dalam melakukan sesuatu, seseorang harus mempunyai motivasi berkualitas tinggi, yaitu ketika kita sedang mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati yang datang dari diri sendiri, bukan dari luar. Selanjutnya, contoh motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Contoh motivasi intrinsik. Seseorang yang senang membaca tidak harus ada yang menyuruh atau mendorongnya. Ia sudah rajin mencari buku-buku untuk dibacanya. Contoh motivasi ekstrinsik, seseorang itu belajar karena tahu besok paginya akan ujian dengan harapan akan mendapatkan nilai baik, sehingga akan dipuji oleh pacarnya atau temannya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip motivasi belajar. Yang pertama, motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Setiap siswa memiliki minat pada bidang tertentu, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Minat potensi psikologi yang dapat dimanfaatkan untuk menggali motivasi jika siswa mempunyai minat pada bidang tertentu, maka akan mempunyai motivasi untuk mewujudkan minatnya. Jika siswa memiliki motivasi untuk belajar, maka dia akan melakukan aktivitas belajar dalam rentang waktu tertentu. Yang kedua, motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Siswa yang sedang memiliki motivasi intrinsik akan mudah menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru, dibandingkan dengan siswa yang motivasi rendah, yaitu malas belajar. Bagi siswa ini membutuhkan motivasi ekstrinsik dari pihak guru, teman, orang tua. Dengan adanya motivasi dari pihak luar, dapat membuat siswa lebih rajin belajar. Yang ketiga yaitu motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Siswa akan merasa senang jika hasil belajarnya dipuji oleh orang lain. Dengan begitu, siswa akan lebih meningkatkan prestasi belajarnya. Lain halnya jika siswa diberi hukuman. Siswa akan merasa salah dan tidak dihargai. Dengan hukuman dapat menurunkan motivasi untuk melakukan hal yang lebih baik. Yang keempat yaitu motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Seorang guru yang sudah berpengalaman cukup
bijak memanfaatkan kebutuhan siswa, sehingga dapat memancing semangat belajar untuk gemar belajar. Siswa pun menjadi giat belajar untuk memenuhi kebutuhannya demi memuaskan rasa tahunya terhadap sesuatu. Selanjutnya ada tujuan belajar. Yang pertama, belajar bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri antara lain tingkah laku. Yang kedua, belajar bertujuan mengubah kebiasaan dari yang buruk menjadi baik. Ketiga, belajar bertujuan untuk mengubah sikap dari negatif menjadi positif. Keempat, belajar bertujuan untuk meningkatkan keterampilan atau kecakapan. Yang kelima, belajar bertujuan untuk menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses belajar. Proses belajar pada dasarnya adalah proses yang melibatkan emosi, tidak sekedar urusan logika. Proses belajar ini dipengaruhi oleh sirkuit di sistem limbik seperti emosi, perilaku, motivasi, dan ingatan pada bagian otak kita. Kemudian, minat dan bakat. Minat dan bakat di sini sangat membantu dalam menentukan cita-cita. Berikut ada beberapa pengertian minat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Slemeto tahun 1995. Minat merupakan suatu rasa suka dan keterikatan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Sedangkan menurut Winkel tahun 1983, minat merupakan kecenderungan merasa senang berkecimpung pada bidang atau hal tertentu dan merasa tertarik dengan bidang atau hal tertentu. Nah, dari dua pengertian tadi, kelompok kami menyimpulkan bahwa minat merupakan kecenderungan pada seseorang yang ditandai dengan rasa senang atau ketertarikan pada objek tertentu, disertai dengan adanya pemusatan perhatian kepada objek tersebut, sehingga timbul keinginan untuk terlibat dalam aktivitas objek tertentu karena dirasakan bermakna bagi dirinya dan ada harapan yang dituju. Selanjutnya akan membahas tentang ciri-ciri minat. Ciri-ciri minat yang pertama adalah minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental. Artinya, minat di semua bidang berubah selama terjadi perubahan fisik dan mental. Pada waktu pertumbuhan terlambat dan kematangan dicapai, minat menjadi lebih stabil. Contohnya pada anak yang berkembang lebih cepat atau lebih lambat daripada teman sebayanya. Mereka yang lambat matang menghadapi masalah sosial karena minat mereka minat anak, sedangkan minat teman sebaya mereka minat remaja. Ciri yang kedua adalah minat bergantung pada kesiapan belajar. Artinya, anak-anak tidak dapat mempunyai minat sebelum mereka siap secara fisik dan mental untuk belajar. Sebagai contoh, mereka tidak dapat mempunyai minat yang sungguh-sungguh untuk permainan bola sebelum mereka memiliki kekuatan dan koordinasi otot yang diperlukan untuk permainan bola tersebut. Dengan begitu, kita dapat mendorong minat siswa sejak dini, di samping bisa mengeluarkan bakat sesungguhnya dari anak. Ciri yang ketiga adalah minat bergantung pada kesempatan belajar. Kesempatan untuk belajar bergantung pada lingkungan dan minat baik anak-anak maupun dewasa yang menjadi bagian dari lingkungan anak. Karena lingkungan anak kecil sebagian besar terbatas pada rumah, maka minat mereka tumbuh dari rumah. Dengan bertambah luasnya lingkup sosial, mereka menjadi tertarik pada minat orang di luar rumah yang mulai mereka kenal. Ciri yang keempat adalah perkembangan minat mungkin terbatas. Artinya, ketidakmampuan fisik dan mental serta pengalaman sosial yang terbatas akan membatasi minat anak. Hal ini dapat dilihat dari berbagai faktor dan keadaan anak. Misalnya, anak yang cacat secara fisik
tidak mungkin mempunyai minat yang sama pada olahraga seperti teman sebayanya yang perkembangan fisiknya normal. Ciri yang kelima, minat dipengaruhi oleh pengaruh budaya. Rata-rata seorang anak akan mendapat kesempatan dari orang tua, guru, dan orang dewasa lain untuk belajar mengenai apa saja tentang kelompok budaya mereka. Mereka menganggap minat yang anaknya inginkan sesuai dengan kebiasaan yang ada. Tidak ada kesempatan untuk menekuni minat yang dianggap tidak sesuai bagi mereka oleh kelompok budaya mereka. Ciri yang terakhir adalah minat berbobot emosional. Artinya, dari minat, anak dapat menemukan kekuatannya. Bobot emosional yang tidak menyenangkan melemahkan minat seseorang, sedangkan bobot emosional yang menyenangkan akan memperkuat minat seseorang. Berikut adalah contoh minat. Contohnya ketika materi pelajaran yang dipelajari seorang siswa tidak sesuai dengan minat siswa tersebut, maka siswa tersebut tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya. Tidak adanya daya tarik bagi siswa mengakibatkan keengganan belajar. Namun sebaliknya, apabila pelajaran yang menarik siswa, maka pelajaran itu lebih mudah direncanakan, karena minat siswa itu dapat menambah aktivitas belajar. Nah, misalnya jika terdapat siswa yang kurang berminat terhadap belajar, maka dapat diusahakan mempunyai minat yang lebih besar. Caranya yaitu dengan menjelaskan hal-hal yang menarik dan berguna bagi kehidupannya. Kita juga dapat menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan cita-citanya dan kaitannya dengan materi pelajaran yang dipelajari saat itu. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, kemudian yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi minat. Mencakup dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal, yang pertama ada faktor jasmania. Artinya, keadaan tubuh seseorang mempengaruhi minat belajar seseorang. Seseorang yang cacat tentunya belajarnya juga akan terganggu. Kemudian yang kedua ada faktor psikologis. Artinya, faktor ini lebih kepada mental dan mindset seseorang dalam mengembangkan minatnya. Apabila seseorang memiliki mental yang baik dan menanamkan mindset yang baik di dalam dirinya, tentu saja proses belajar akan jauh lebih mudah. Dan yang ketiga ada faktor kelelahan. Artinya, proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu pula. Kemudian kita masuk pada faktor eksternal. Yang pertama ada faktor keluarga. Faktor keluarga meliputi cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, dan keadaan ekonomi keluarga. Beberapa aspek dari faktor ini tentu sangat mempengaruhi minat siswa. Dan yang kedua ada faktor sekolah. Faktor lingkungan sekolah dan relasi pendidik yang baik juga mempengaruhi minat belajar siswa. Lingkungan yang nyaman serta relasi pendidik yang aktif pada siswanya akan jauh memudahkan siswa dalam belajar. Dan yang ketiga ada faktor masyarakat. Artinya lingkungan masyarakat yang mendukung akan jauh memudahkan seseorang terhadap minat dalam belajarnya. Kemudian kita masuk pada pengertian bakat. Bakat sendiri merupakan potensi diri yang kalian miliki, yang kalian bawa sejak lahir, yang biasanya kalau kalian mempelajari sesuatu hal atau mempelajari hal yang baru, kalian akan jauh lebih singkat atau jauh lebih mudah dalam mempelajari hal tersebut. Bakat atau kemampuan sendiri bersifat genetik atau turun-temurun. Berikutnya ada jenis-jenis bakat. Yang pertama ada bakat akademik khusus. Bakat
Akademik khusus meliputi bakat seperti logika, bahasa, dan sejenisnya. Bakat ini dapat dikembangkan dengan cara berlatih dan belajar lebih mengenai bidang akademik seperti IPA, matematik, bahasa, dan seterusnya. Dan yang kedua ada bakat kreatif dan produktif. Artinya, bakat dalam menciptakan sesuatu yang baru. Misalnya seperti menghasilkan rancangan arsitek baru, terus menciptakan teknologi baru, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada bakat seni. Bakat dalam bidang seni artinya bakat seseorang yang lebih menonjol pada karya seni. Seperti contoh, seseorang mampu dengan cepat mengaransemen lagu, atau seseorang dengan cepat menciptakan gerakan tarian baru. Kemudian yang keempat ada bakat kinestetik atau psikomotorik. Bakat kinestetik artinya bakat yang melibatkan gerakan tubuh yang aktif. Misalnya seperti dalam bidang olahraga. Contohnya ya sepak bola, tenis, bulu tangkis, basket, dan lain-lain. Dan juga ada dalam bidang keterampilan teknik. Kemudian yang kelima ada bakat sosial. Bakat sosial misalnya seperti sangat mahir dalam melakukan negosiasi, mahir dalam berkomunikasi, dan mahir dalam kepemimpinan. Oke, selanjutnya kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Seperti pada faktor sebelumnya, faktor ini mencakup pada faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal meliputi yang pertama ada faktor minat dan motif berprestasi. Artinya dorongan untuk menggapai prestasi yang berkaitan dengan standar keunggulan yang telah dievaluasi. Kemudian yang kedua ada keberanian dalam mengambil risiko. Keberanian mengambil risiko menjadi kunci keberhasilan dari perkembangan bakat yang dimiliki seseorang. Semakin berani seseorang dalam melakukan hal yang baru, bakat seseorang pun akan semakin terasah. Kemudian yang ketiga ada keuletan dalam menghadapi tantangan. Keuletan dalam menghadapi tantangan tentu akan memperhitungkan apapun tantangan yang akan dihadapi oleh seseorang. Keuletan inilah yang akan membuat bakat seseorang semakin jadi. Kemudian yang keempat ada kegigihan atau daya juang dalam mengatasi kesulitan yang timbul. Jiwa pantang menyerah pada diri seseorang dalam keluar dari masalah tentunya akan membuat bakat seseorang akan semakin terasa. Kemudian yang selanjutnya ada faktor eksternal yang meliputi kesempatan maksimal untuk diri. Yang kedua ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memvalidasi dan mengekspresikan bakat yang dimiliki siswa. Misalnya untuk bakat olahraga yaitu lapangan bermain, bakat musik seperti alat musik, dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga ada dukungan dari orang tua. Orang tua yang mendukung anaknya terhadap bakat tentunya akan memudahkan perkembangan bakat yang dimiliki oleh anak. Kemudian yang keempat ada lingkungan tempat tinggal, dan yang terakhir ada pola asuh dari orang tua. Oke, presentasi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Di sini saya akan kembali melanjutkan pembahasan dari kelompok kami, yaitu saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri bakat.
Nah, di sini terdapat 5 ciri-ciri bakat. Yang pertama, ketika melakukan aktivitas sesuai bakat akan membuat lupa waktu. Kedua, mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan bakat akan terasa begitu mudah. Ketiga, hasil pekerjaan yang sesuai bakat terasa selalu maksimal walaupun persiapan minimal. Yang keempat, aktivitas yang sesuai dengan bakat menjadikan Anda unggul dari yang lain. Yang kelima, ada kepuasan hati ketika menghasilkan sesuatu yang berhubungan dengan bakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari kelima ciri-ciri bakat ini. Ciri-ciri bakat yang pertama yaitu ketika melakukan aktivitas sesuai bakat akan membuat lupa waktu. Di sini saya mengambil contoh yaitu Andri. Andri yang sekarang berusia 12 tahun, ia duduk di kelas 6 SD. Setiap pagi ia berangkat bersama dengan ayahnya. Di sekolah ia mempunyai banyak teman untuk bermain, belajar, bercerita, dan berbagai hal lain. Kegemarannya dari sejak kecil hingga sekarang adalah bermain bola. Terlebih yaitu bermain futsal. Baginya, bermain futsal adalah hal yang seru dan menyenangkan. Membuat hati riang dan gembira. Terlebih saat mengocek lawan dan mencetak gol. Di dalam bermain futsal, ia banyak belajar, yaitu mengenai kebersamaan, kekompakan, dan kedisiplinan. Setiap hari Jumat, ia mempunyai jadwal berlatih futsal bersama dengan teman-temannya di lapangan sebelah rumahnya. Di sela-sela bermain futsal, terkadang ada hal-hal lucu yang sontak membuat para pemain menjadi tertawa lepas. Dan di sekolahnya ia mempunyai tim futsal. Bahkan pernah menjadi juara 1. Keren kan? Ayah dan ibunya selalu memberi dukungan. Bahkan mereka selalu mengingatkan dan menasehatinya agar ia tidak lupa waktu kalau sudah bermain futsal. Jadi di sini ketika melakukan aktivitas sesuai bakat akan membuat lupa waktu karena saking asiknya berkumpul bersama dengan teman-teman sehingga kita terkadang lupa waktu. Untuk ciri-ciri yang kedua yaitu mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan bakat akan terasa begitu mudah. Di sini contoh saja, ketika anak kecil berbakat bermain piano, ia akan lebih mudah mempelajari sebuah lagu dibanding dengan anak-anak lainnya. Karena tentu saja bakat ini hanya dimiliki oleh si anak kecil ini, namun tidak dimiliki oleh anak-anak yang lain. Ia lebih memiliki ketajaman dalam memahami not-not lagu dan sebagainya yang berkaitan dengan pengembangan bermain piano. Kemudian ciri-ciri bakat yang ketiga adalah hasil pekerjaan yang sesuai bakat terasa selalu maksimal walaupun persiapan minimal. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu Binsar memiliki bakat bermain basket. Dengan bermain basket, ia lebih mempunyai banyak teman dan lebih dikenal banyak orang. Baginya, bermain basket merupakan suatu hal yang positif, walaupun kegiatan tersebut melelahkan baginya. Dan ia terus berlatih dengan semangat. Beberapa kali ia cedera, tercatat dari kelas 1 SMP hingga sekarang.
Cedera yang pernah ia alami tentu tidak mematahkan semangatnya untuk bermain basket. Dan ia selalu mempersiapkan dirinya sebelum pertandingan basket dengan baik. Maka dari itu, hasil yang ia raih dari latihan-latihan yang ia jalani itu maksimal dan selalu membawa hasil yang memuaskan. Untuk yang selanjutnya, ciri-ciri bakat yang selanjutnya adalah aktivitas yang sesuai dengan bakat menjadikan Anda unggul dari yang lain. Di sini saya mengambil contoh, Andre memiliki minat tinggi terhadap gitar. Karena ayahnya seorang pemain gitar yang handal. Di sini, Andre mempunyai bakat bermain gitar bukan bawaan dari lahir, melainkan dari lingkungannya, yakni seorang ayah yang pandai bermain gitar. Ia terus bekerja keras sampai keinginannya tercapai, yaitu bisa bermain gitar. Andre sempat belajar gitar di sekolah, meski ia tidak menyukainya, tetapi kalau berbakat maka ia akan mahir bermain gitar. Bahkan lebih unggul dari teman-teman yang lain. Padahal ia dibesarkan dari keluarga pembisnis, bukan musisi. Maka dari itu, bakat yang kita miliki itu menjadi sebuah kelebihan dari diri kita. Yang tentu saja bakat yang kita miliki ini mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Maka dari itu kita harus bersyukur karena diberikan bakat oleh Tuhan yang luar biasa. Untuk yang selanjutnya adalah ada kepuasan hati ketika menghasilkan sesuatu yang berhubungan dengan bakat. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu saya sendiri. Saya di rumah mempunyai kesibukan yaitu membuat roti tart. Nah, ini juga merupakan bakat. Saya membuat roti tart setiap hari dan setiap harinya ini mempunyai model kue tart yang berbeda-beda dan juga hasil yang saya dapatkan itu sangat menarik dan sangat bagus. Maka dari itu ada kepuasan tersendiri dalam diri saya karena hasil jerih payah saya dapat menghasilkan sesuatu yang bagus dan menarik, dan tentu saja ini akan membuat konsumen merasa senang dan tidak segan-segan akan kembali mengulangi order kembali begitu. Nah, untuk yang selanjutnya ada contoh-contoh bakat yang saya ambil, hanya beberapa saja. Yang pertama yaitu bakat bermain piano. Nah, mungkin teman-teman di sini juga tidak banyak juga. Mungkin ada yang memiliki bakat bermain piano. Di kelas ini saya juga melihat ada yang bakat bermain piano. Nah, itu harus kita asah terus, harus kita kembangkan, dan harus kita latih terus bakat-bakat itu. Kemudian bakat yang kedua adalah bakat bidang akademik. Biasanya ini bakat dalam hal mata pelajaran. Biasanya ini yaitu lomba cerdas cermat. Biasanya diikuti ketika berada di jenjang SD, SMP maupun SMA. Seperti halnya Olimpiade IPA, Olimpiade IPS, Olimpiade Matematika, Olimpiade Sains, dan lain-lain sebagainya yang hal itu berkaitan dengan bidang akademik. Dan tentunya ketika mempunyai bakat di dalam bidang akademik, kita dapat membawa nama baik di dalam sekolah tersebut. Selanjutnya adalah bakat bermain bola. Nah, ini biasanya anak laki-laki yang gemar bermain bola ini. Mungkin teman-teman laki-laki di sini juga pada pintar bermain bola, pada mempunyai bakat bermain bola. Dan
tentu saja mempunyai klub kebanggaan dalam hal sepak bola. Saya yakin itu. Selanjutnya adalah bakat seni peran, yaitu drama atau teater. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang mempunyai bakat di dalam seni peran, yaitu drama dan teater. Nah, kita semua mempunyai bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Bakat sebagai sifat atau kecenderungan bawaan dalam diri seseorang yang diperolehnya karena faktor keturunan. Bakat yang kita miliki bisa kita manfaatkan dengan sebenar-benarnya, bukan untuk sebuah ketamakan, tetapi untuk kehidupan yang menjadi berkat. Kehidupan yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Talenta yang kita miliki haruslah menjadi berkat, bukan untuk menyombongkan diri. Seperti contohnya jika kita memiliki bakat yaitu pintar bermain musik, itu tidak harus kita mengakui keakuan kita. Oh, aku bisa loh. Jadi jika ada pementasan kita harus mengajukan diri. Saya bisa bermain musik. Tapi tidak ya. Nah, bakat yang ada ini digunakan untuk jadi berkat. Contoh saja ketika teman-teman memiliki bakat di bidang musik, yaitu bermain piano, bermain gitar, atau bermain drum, ataupun menyanyi. Nah, khususnya ini di dalam pelayanan gereja. Nah, itu teman-teman harus gunakan bakat yang kalian miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu dia contohnya. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai tujuan, motivasi belajar, bakat dan minat. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.